Saya kerja di rumahan industri pabrik. Sudah kelar makan, saya mau ngerokok, ada ngetok tuh bang, tok. Nah itu Bang Mul nih kayaknya nih, gila nih orang. Pas dia tutup pintu ke kamar mandi, nah ada ngetok-ngetok lagi bang, pintu mes saya gitu yang di valet itu. Ternyata saya buka, Bang Mul kedua mesin lagi giling gitu. Nah saya di situ main HP sambil denger suara mesin gitu. Nah saya cek ke gilingan gula, bukan gula. Dan saya cek ke ruang produksi, ternyata gilingan molen jalan sendiri bang. Kipas makin lama makin kenceng bang, makin kenceng jatuh ke kaki gua, jedar gitu kan, kayak dibanting gitu bang. Padahal nggak ada angin, dibanting berat. Gua lagi main apa? Astaga, gua bilang gitu kan, mau kabur bang, pintu ketutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Nah, kita kedatangan satu narasumber yang udah pernah main ke Lautan Mistis nih. Di samping gue udah ada Bang Samuel. Halo Bang. Halo. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah baik. Nih kita kedatangan Samuel Zilguin ya. Nah, jadi cerita apa lagi nih Bang kali ini Bang? Cerita tentang waktu itu kerja bang di rumah industri rumah gitulah, buat ngolah bumbu-bumbu makanan gitu bang. Oke, ditahan dulu ceritanya. Oke, siap. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian nih, bagi kalian yang belum subscribe, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Langsung mampir aja ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Samuel. Ya jadi itu saya kerja di rumahan industri pabrik itu di tahun 2022. Nah tepatnya itu di bulan Maret bang. Nah jadi sebelum saya masuk kerja ini, saya disuruh sama abang saya lah buat bantu-bantu lah di situ. Saya mau lihat dulu fisik gudangnya gimana gitu, fisik industrinya gimana gitu, nyaman atau enggak ya. Nah pas setelah saya ulang tahun di tanggal 8 sampai 9 lah kira-kira segitu, saya datang buat ngeliat gudang itu di situnya. Saya ngeliat itu emang bisa dibilang kumuh lah bang ya, bisa dibilang kumuh tempatnya. Saya masuk aja udah tanahnya itu banjir bang, karena itu dataran tinggi semua gitu. Jadi dataran rendah cuman rawan banjir gitu. Nah terus saya masuk, saya ngeliat waduh ini kayaknya nggak sesuai ekspektasi lah, saya bilang gitu. Saya masuk udah banjir, banyak tikus-tikus, kecoa gitu. Nah, apa mungkin ini gudangnya atau bukan, saya bilang gitu kan. Tapi emang karyawannya banyak yang kerja di situ. Pas saya masuk nemuin abang saya ngeliat dipanggil lah sama abang saya. Well sini gitu kan. Inilah gudang abang gitu kan, kata dia gitu ngerespon. Nah saya bilang begini, ruang tempat ngolahnya di mana bang gitu kan. Jadi saya jelasin dulu bang, dia nanya. Nah kan kalau misal dari pagar nih bang ya, dari pagar kita ke kanan dikit itu awalnya mes bang, cuman udah dipakai buat penyimpanan kardus. Jadi kita tempat packing di situ kardusnya gitu. Jalan sedikit, kira-kira 4 langkah 5 langkah itu tengah-tengah ruang produksi. Dari masuk itu kan pagar nih bang ya, pagar saya jelasin aja tuh, kita ke kanan tuh ada 3 ruangan bang. Jadi ke kanan tuh awalnya mes gitu. Mes itu sekarang udah jadi penyimpanan kardus-kardus lah bang gitu. Jadi kan kita nyetok kardus, gak ada tempat buat nyetok di situ lagi gitu. Ya bukan mes lagi. Nah kedua, kita lurus terus ini, tengah-tengahnya ini itu apa namanya, tempat ruang produksi bang. Jadi giling buat naruh bumbu sama buat giling bahan pokok yang tadi udah saya satuin timbang. Nah di situ semua gitu. Nah depan-depanan nama ruang produksi itu lab kayak bumbu perasa gitu. Jadi ada kayak buat ngetes perasa kayak gitu. Ini rasa jagung di situ semua gitu buat rasa baru gitu. Nah sampingnya si lab ini, depannya ini ruang ini bang, tempat tidur sama
penyimpanan ini valet-valet yang nggak dipakai. Jadi dulu pas valet itu kan udah sampingnya lab ini bang, depannya sampingnya persis lab itu berhadap-hadapan sama pintu masuk tuh. Itu dia bagian penyimpanan ini valet-valet gitu bang. Nah dalamnya sih dulu sih abang saya tinggal di situ sama istrinya, keluarganya di situ. Cuman karena emang banjir sering masuk ke dalam ya, banjir jadi dia pindah apartemen gitu, apartemen Gading Nias jadinya sekarang dia. Nah singkat cerita di situ saya udah tahu nih, oh ini aja gitu kan yang ruangannya, berarti nggak ada yang gede gitu menurut saya. Jadi saya di situ mulai training, hari itu juga mulai training digantiin orang Banten bang. Jadi dulu orang Banten ini ada 3, si Bang Mul sama 2 orang ini saya nggak tahu nih, cuman 2 orang ini kabur bang. Nggak tahu kenapa sih dia kabur, belum ada alasan yang jelas gitu kan. Nah saya buat nge-backup di Bang Mul ini karena kan sisa 1 karyawan. Nah ini dia benar-benar senior bang. Dia udah ikut sama abang saya sekitar 5 tahunan lebih. Nah saya di situ di training, saya kenalan sama Bang Mul. Singkat cerita diajarin cara nimbang, bumbunya berapa kilo aja yang dimasukin biar pas, nggak lebih nggak kurang gitu kan. Nah saya kan orangnya gampang nangkap ya bang. Nah, saya mengerti. Nah dari itu jam sekitar siangan, jam 1, jam setengah 2 nah itu saya coba training selama 2 jam, jam 3 itu udah paham, jadi jam 4, jam 5 beres tuh bang. Nah saya belum tahu itu ada apa di situ kan. Nah singkat cerita besok saya kerja lagi, tapi posisi di sini abang saya udah ngelepas saya, jadi langsung kerja gitu. Nah saya datang, kan saya nggak tahu ya kemana saya harus datang dulu ya. Jadi saya pas masuk pagar ya saya inisiatif, ini kan mes dulu, saya tidur di situ aja gitu loh, sebelum jam 8 lah. Saya datang jam 7-an bang. Jadi jam 7 saya datang ke masuk mes itu. Nah si Bang Mul posisi masih di mana yang tempat saya bilang tempat valet gitu bang. Nah dia masih tidur di situ. Nah saya posisi sendiri, itu posisi mesnya ini yang saya dudukin yang tempat kerdus-kerdus itu dia ini apa namanya gelap, nggak ada lampu. Jadi ya cahaya-cahaya matahari yang masuk aja seadanya gitu. Nah saya tungguin jam sekalian main game gitu kan. Oh kok jam 8 Bang Mul nggak ada nih gitu kan, belum bangun mungkin saya bilang gitu kan. Cobalah saya ketok pintunya nih bang. Tapi posisi HP itu masih, kan waktu itu saya main game ya, nunggu jam kerja kan. Nah saya bangunin Bang Mul, posisi HP masih main game tuh bang. Belum saya matiin kayak gitu daya gitu. Saya manggil Bang Mul, ketok, tok. Bang Mul gitu kan, saya bilang gitu. Kerja nggak gitu kan, saya kan udah bercanda, udah akrab sama dia. Udah jam berapa ini? Nah si Bang Mul ngerespon, iya duluan aja gitu kan. Nanti gue nyusul prepare gitu kan, dia mau mandi dulu di dalam kan ada kamar mandi juga tuh bang. Nah dia di situ mandinya gitu kan. Ya udahlah saya balik lagi buat prepare ganti baju tuh karena harus pakai celana pendek bang. Nah, saya balik lagi ke ruang tempat tadi saya main game. Saya duduk, ternyata HP saya ini udah berubah posisi bang. Posisi yang tadi main game, jadi tiba-tiba ke YouTube bang. YouTube-nya itu ke ini bang, ke film-film horor. Tiba-tiba? Film-film horor tiba-tiba. Loh. Nah saya bingung di situ kan, bilang, duh ini apa nih gitu kan. Nah saya coba ke Bang Mul lagi nih buat ngilangin rasa takut. Saya coba panggil Bang Mul lagi. Ternyata pas saya ketok-ketok ketiga kali dia udah lagi mandi gitu kan. Waduh lama nih. Yaudahlah saya mau nggak mau, takut nggak takut saya langsung ganti baju lah, mau nggak mau gitu. Tapi posisi pas saya tinggalin HP itu ke YouTube itu belum saya pencet karena rasa takut saya tuh masih ada gitu kan. Saya balik lagi ganti baju nggak ngeliatin HP. Pas saya mau matiin HP itu ternyata HP saya itu udah kebuka WA bang. Ada nulis kontak gitu bang. Pokoknya kontaknya nggak saya save, nomornya nggak saya ketahuin. Nah ada yang ngechat itu tulisan gitu, cuman belum kekirim. Halo nama saya samarin aja ya. Nama saya Tiara gitu. Nah selamat datang gitu. Saya mikir ini yang nulis apa? Saya bilang gitu kan. Nah saya bilang yaudahlah, gue di sini mau niat kerja. Jadi sehari itu gue kayak takut gitu bang. Takut cuman ya mau nggak mau harus dipaksain karena baru sehari, nggak mungkin saya tinggalin langsung gitu kan. Nah kalau saya juga takut kalau belum ngeliatin wujudnya itu saya nggak masalah gitu lah. Nah saya pikir ya udahlah saya ganti baju, saya matiin HP, saya tinggalin di situ bang. Nah saya kerja ke dalam gitu kan karena emang saya tahu
apa aja yang saya produksi nanti. Nah, saya dibikin lihat jadwal yang dibilang abang saya nih, Bang Beni gitu kan. Lihat, oh sekarang ini bikin balado. Kebetulan balado di situ tinggal bahan-bahannya tinggal 5 kiloan Bang, 5 kilo, 6 kiloan. Jadi saya pakai yang seadanya sebelum barang datang gitu kan. Nah, saya kerja itu Bang Mul masuk Bang. Bang Mul masuk ikut giling gula. Dan jadi giling gula gini Bang, giling kan saya udah jelasin tadi. Ini ruang produksi, lurusnya lagi giling gula. Giling gula itu pengembang. Ya, jadi dia masuk ke gilingan gula, suaranya berisik. Kan suara gula yang mesin tuh yang dimasukin corong, keluarnya dicorong lagi. Jadi diginin kan. Nah, itu gulanya suara gilingan gulanya ini Bang berisik. Nah, saya udah denger itu pasti Bang Mul kalau udah kayak gitu kan. Kerja gitu kan. Nah, saya kerja tuh Bang, saya cuek sampai jam 12. Seadanya lah gitu kan. Jam 12, saya mau istirahat tuh Bang, masuk ke tempat yang saya bilang tuh mes, tempatnya Bang Mul tidur di yang ada valet-valetnya, beda sama yang kerja situ kan. Saya masuk gitu kan. Saya kira dia udah istirahat Bang, karena suara mesin udah berhenti. Nah, jadi saya masuk dalam, Bang Mul mana Bang Mul gitu kan, lu di mana? Wah, nggak ada yang nyaut nih, berarti Bang Mul masih di ruang gula. Saya bilang ini, oh bener nih Bang Mul nih. Bang, dia kan kalau misalnya kena ruangan gula tuh kan putih-putih Bang rambutnya, jadi asap-asapnya ruang gula itu kayak uban gitu jadinya kita kalau keluar dari ruangan itu. Dan saya bilang, Bang, gue istirahat ya, udah 11:30. Yaudah makan dulu, gue lagi gituin gula gitu. Karena kebutuhan pokoknya di situ 15 kilo Bang, harus jadi sehari. 15 karung maaf, 15 karung harus jadi sehari gitu. Jadi satu karungnya itu minimal 25 kilo. Jadi harus giling gede-gedean di situ. Saya bilang yaudah istirahat. Saya istirahat, dia masih lanjut giling tuh Bang. Nah, kan tas saya bilang yang tinggalin di mes yang tempat kerdus ya. Nah, saya inisiatif buat ngambil makanan saya yang bekal sama ini HP saya yang ketinggalan gitu kan. Saya bawa pindahin ke ruang yang valet itu. Nah, udah singkat cerita udah saya bawa, saya makan gitu kan. Oh nih jam 12:30 Bang Mul belum keluar, saya pikir gitu kan. Nah, akhirnya jam pas sudah kelar makan, saya mau ngerokok, ada ngetok tuh Bang, tok. Nah, itu Bang Mul nih kayaknya nih. Nah, Bang Mul. Cuman pas saya buka kan pintu mes itu saya bilang, saya jelasin dulu, ini pintu, cuman depannya itu ada kayak jaring-jaring gitu biar nutup, biar nggak ada nyamuk. Ya, jadi pas saya buka pintu pertama, kan sisa pintu jaring tuh Bang. Nah, saya lihat pintu jaring, wih Bang Mul nih. Tapi keadaan Bang Mul nih diem Bang. Jadi yang awalnya saya kira, kan dia kan orangnya suka bercanda ya. Nah, cuman ini rambutnya bukan, udah bersih lah pokoknya, kayak saya kira udah bilas gitu. Tapi di sini masih warna putih-putih gula. Bang, itu lu masukin dulu, bersih-bersih dulu sebelum masuk ke mes, karena takut kotor, saya bilang gitu kan. Atau dia diem doang, gak ngerespon, kok nih orang diem, ada masalah apa ya gitu kan. Nah, habis itu saya udah bodo amat dah, terserah lu lah, gue gituin kan, mau kotor dulu ini yang ngepel gitu kan. Saya ngerokok, dia tiba-tiba lanjut dalam Bang, ke arah toilet. Gak tau kenapa, dia jadi kayak pikirannya kosong, cuman jalan doang ke arah toilet dalam. Nah, ini apaan nih Bu? Orang tua gila atau apa ya, saya sambil ngerokok kan kayak gitu. Bang, lah gila nih orang. Pas dia tutup pintu ke kamar mandi, nah ada yang ngetok-ngetok lagi Bang, pintu mes saya gitu, yang di valet itu. Ternyata saya buka, Bang Mul kedua di sini. Nah, saya bilang, lah lu bukannya udah masuk kamar mandi? Lah gua aja masih giling gitu. Ini masih gulanya dia angkut-angkutin, jadi sambil manggul gula yang udah dihalusin gitu kan. Nah, terus siapa yang masuk ke dalam dong? Nah, tapi emang pas saya lihat yang kedua kalinya, Bang Mul yang aslinya itu rambutnya putih Bang. Kena gula yang saya bilang itu. Nah, saya bilang, serius lu? Ya, lu kenapa? Kata dia, jadi kayak debat gitu Bang, saya sama dia adu argumen. Tadi ada orang mirip lu Bang, masuk ke kamar mandi, kalau nggak percaya sini dah. Nah, saya sama dia buat biar nggak disangka bohong gitu kan, masuklah ke dalam toilet yang paling ujung, dalam mes valet itu. Saya masuk, ternyata nggak ada orang Bang. Itu pengalaman terberat saya pertama kali itu. Baru pertama Iya, baru pertama. Saya belum, ya si Bang Mul ini belum ngasih tahu lah Bang, silsilah latar belakangnya dari kontrakan ini Bang. Pabrik di rumah kontrakan ini. Bilang, saya cerita lah, Bang, jujur ya, gue baru sehari nih Bang. Cuman lu nggak tahu kan apa yang gue rasain gitu kan. Pasti lu tahu gitu. Sebelum pertama kerja juga pasti ngalamin kayak gue gitu. Maksudnya apa sih Dul gitu kan? Gue dipanggil Dul Bang. Dia bilang ke dia, ya lu tahu sendirilah, gue orang penakut gitu kan. Coba lo ceritain dah latar belakangnya apa nih pabrik gitu kan, bekas apa, biar gue tahu gitu loh, biar gue jaga-jaga apa aja yang nggak boleh gue
sentuh, apa aja yang nggak boleh gue katain di sini gitu kan. Udah tenang aja, nggak ada apa-apa, itu halusinasi lu. Masih lagi-lagi ngomong gitu dia bang. Dia bilang ya udahlah, mungkin Bang Mul mikirnya biar saya nggak takut gitu, ngargain saya juga gitu. Nah singkat cerita, jam 12 saya kerja lagi nih, jam 12 masuk ke ruang produksi nih. Nah di ruang produksi saya sambil ngawang-ngawang pikir saya, itu siapa yang gue lihat ya? Karena jelas-jelas itu benar-benar Bang Mul yang saya lihat pertama bang, tapi dengan tatapan kosong, kayak orang ngigo, bangun tidur ngigo, terus abis itu jalan begini kosong gitu. Ya udahlah, gue ambil pusing gitu kan. Saya kerja dari jam 12 sampai jam 3, barang datang bang, barang produksi datang, salesnya lah, truk gitu kan. Ya, bang angkatin nih gitu kan, kata sales gitu, kedengeran lah di saya. Waduh gila nih, udah gue manggil Bang Mul nih, jadi bang ini ada barang-barang nih bang. Ya udah angkatin ya ke ruang gula paling ujung bang. Nah saya angkatin satu-satu tuh bang, pokoknya ada 20 karung. Jadi saya bagi 2, 10. Nah tapi Bang Mul masih ngurus administrasi, ngelepon abang saya yang bos ini ngurus gitu kan. Nah saya ngangkutin bang yang sendiri ke dalam gudang dalam mesin giling itu gelap banget bang, sumpah panas ngep. Saya angkatin, saya harus ngangkah. Saya pas udah mau selesai gitu kan, 10 kan jatahnya 10. Nah di 10 itu pas saya mau masukin begini, gilingan gula bunyi bang. Padahal pas sebelum ngangkat barang itu, gilingan gula udah dimatiin sama Bang Mul. Kenapa saya bilang jalan nyala sendiri? Karena posisi pas saya udah mau ngangkat begini ke dalam tuh ruangan itu mati. Pas saya mau ngelangkah ke pintu belakang, mau balik lagi ke kerjaan ruang produksi, itu gilingan gula bunyi kenceng banget. Kayak gitu. Saya lari bang, saya lari. Bodoh amat mau kesandung apapun gitu kan. Karena kan ruang validnya yang buat nginjek-injek itu banyak bahan-bahan makanan bang, yang tahun-tahun expired gitu, diinjek-injek jadi bahan injek-injekan. Gitu. Jadi saya lari. Saya bilang, kenapa sih kayak orang ketakutan? Ada sales itu juga. Masih ada sales. Coba bang lihat, cek mesin gula bunyi sendiri. Serius. Nah akhirnya saya sama Bang Mul, nah sales ini penasaran bang. Sales ini penasaran itu jam 3 sore, jam mau ke 3:30. Sales itu penasaran, coba kita bareng-bareng ngelangkah di ruang gula itu. Ternyata bener, ruang gula itu masih nyala. Itu tiga-tiganya ngeliat sendiri bang. Salesnya itu. Tapi mesin gula itu kalau nyalain agak susah atau? Ini kalau dinyalain tuh tinggal nyolok doang bang. Nyolok. Beda sama ruangan giling, kan ada saya diproduksi nih. Samping ini ruangan giling gede banget kayak molen gitu bang. Nah jadi itu kalau misalnya molen itu harus dinyalain, harus sambung kabel. Jadi kabel ketemu kabel dilipet-lipet gini. Jadi nggak gampang ya? Kalau yang itu nggak gampang. Cuman kalau yang gula enak, tinggal nyolok doang. Nah tapi posisi yang saya lihat itu, gilingan gulanya itu udah kecabut bang. Udah kecabut. Kabelnya, cuman nyala sendiri. Itu tiga-tiganya saya ngelihat. Saya, abang senior saya, sama tukang sales ini. Padahal udah kecabut. Ya? Nah, padahal udah kecabut. Nah, sales ini bilang, kok bisa gini ya bang ya? Saya nggak tahu, saya baru 2 hari bang gitu kan. Lah, ini kenapa? Ya nggak tahu nih Bang Mul tanya sih gitu kan. Mul kenapa? Kata sales itu. Nggak tahu, udah kita pergi keluar aja dulu. Nah, pas kita mau ngangkat keluar, itu mesin mati bang. Jadi kayak dikerjain gue di situ bang. Orang kayaknya dia suka orang baru kayak gitu, orang yang baru kenal gitu, kenalan. Nah, gue belum ada kayak sangkut pautan ke kenapa 2 orang Banten ini keluar bang. Belum tahu gue gitu, karena ya gue di situ fokus kerja, semangat kerjanya gue di situ. Nah, di situ kita berunding, coba telepon bos ya. Saya bilang ke si Bang Mul ini. Terus katanya dia, yaudah coba telepon bos saya. Ditelepon lah bang bosnya saya nih, abang saya sendiri, sepupu saya yang punya owner dari pabrik ini. Telepon, bang, si Mul bilang, bos kesini dah gitu kan. Ada masalah apa lagi sih Mul gitu kan? Kan ada karyawan baru tuh, saudara gua, kata si bos itu. Udah sini aja dulu gitu kan. Nah kesini tuh dia tuh, itu kira-kira setengah jam perjalanan dari Gading Nias ke Tanah Merah bang. Setengah jam. Dia tungguin kan, nggak kerja gitu saya, karena takut. Di telepon, si bos saya itu datang lah gitu. Kenapa lagi? Bos lihat dah di ruang gula itu mesin tadi tiba-tiba nyala. Nah, yang saksi itu kita doang nih. Saya, Bang Mul sama si sales ini nih, sales kantor ini. Itu masih penasaran bang, si sales ini bang. Masih penasaran karena dia baru pertama kali nganter ke gudang kita gitu. Yang lain biasanya ada, cuman beda gitu sekarang. Akhirnya serius bos, serius gitu.
Nah, abang saya kan orangnya nggak percaya mistis-mistisan ya. Oh. Jadi ya setengah percaya setengah enggak gitu. Nah yaudah coba dicek lah bareng-bareng kita berempat tuh masuk lagi. Ternyata pas kita berempat masuk itu giling nggak nyala sendiri lagi bang. Jadi ya buat apa buktinya ke bang bos saya ini nggak ada buktinya. Jadi kita dibilang tiga-tiganya ini gila sama abang saya sendiri gitu kan. Ya udahlah disuruh lah katanya udahlah lanjutlah lu pada gila ke semuanya gitu kan. Ini juga sales nih gila mau dibego-begoin aja sama anak buah gua katanya gitu. Waduh, ada sendiri gue dikatain gitu bang. Makanya ya udahlah nggak apa-apa lah gitu kan. Mungkin emang bang Mulnya ini yang nggak mau cerita kali ya. Nah singkat cerita si bos itu nungguin kita mantekin gitu biar dilihat kerja atau enggaknya. Ya. Jam 5 kelar kita istirahat lah gitu kan. Nah di situ gua sama bang Mul masih gosip bang. Bilang bang itu ada apaan sih bang gitu kan. Gua nggak tahu well gitu kan. Lu serius lu udah 5 tahun lu lebih malah masa nggak mau ngasih tahu gua gitu. Udah dah kalau lu nggak tahu kalau ada apa-apa sama gua ya gua nggak mau kerja lagi ya. Jangan gitu nah bang well gitu kan. Takutnya ntar gue sendiri lagi. Ya lu sendiri takut gitu apalagi gue lu tinggalin tiap hari di ruang produksi gue bilang gitu. Ya udah deh kita bareng-bareng aja besok ya. Ya udah gue nungguin lu di gula selesai lu nungguin gue di produksi. Nah saya sepakat kayak gitu jadinya. Akhirnya kita pulang tuh bang dengan perjanjian kayak gitu. Nah kita pulang singkat cerita besoknya nih bang. Di besoknya itu kita kan sesuai perjanjiannya. Jadi saya nemenin bang Mul dulu di ruang gula jam 8:30 tuh. Itu kelar sampai jam 9:30. Nah lanjut Bang Mul jagain gua di ruang produksi bang. Nah biar nggak ada yang miskomunikasi lah gitu. Singkat cerita saya giling sampai jam 12:30 istirahat aman tuh bang di situ aman belum ada apa-apa lagi. Nah akhirnya tapi pas waktu jam 12:30 saya mau masuk ke mes yang ada valet itu si Bang Mul izin buat beli gemuk pelicin mesin. Oh iya. Nah beli gemuk dia pakai motor saya kan saya tiap hari bawa motor mulu. Dia beli gemuk otomatis saya ditinggal sendiri bang. Nah saya makan tuh di ruang produksi dengan posisi ditinggal sendiri sama si Bang Mul. Nah singkat cerita si Bang Mul setengah jam bang. Mungkin beli gemuknya di Amerika saya pikir begitu jauh banget bang. Bukannya lucu atau gimana emang jauh bang di situ bang. Soalnya posisi saya tahu tuh toko lurus terus itu toko bangunan bang. Jualnya peralatan kayak guntang, gemuk di situ. Kok dia jauh banget gitu loh. Sampai setengah jam mau sejaman gitu bang. Saya tungguin. Saya bilang, waduh dibegal kali motor gue. Saya pikir gitu. Juga kan. Yaudah saya diam aja di situ. Akhirnya ada tuh Bang Mul dia tuh. Cuman si bawa motor saya itu ditinggalin di pagar bang. Di luar pagar. Jadi nggak dimasukin. Mau kemana lagi? Saya bilang ke dia gitu. Ini bentar mau beli gemuk satu lagi baru ketemu satu. Ternyata emang habis barang-barang toko yang biasanya. Dia mau nyari di dekat Mall Kelapa Gading, otomatis jauh dong. Jauh. Nah saya ditinggal sendiri dan otomatis kagak ada produksi karena saya nggak mau sendirian kerja gitu kan. Nah saya di mes itu valet ditinggal lagi sama dia bang. Saya diam di sini. Nah saya sambil main HP. Tiba-tiba tuh gilingan kan awalnya gilingan gula di ruang produksi saya itu timbangan sama gilingan molen gede bang. Jadi bunyi gilingan molen tuh walaupun kecil dia bilang dut gitu kayak suara-suara mesin lagi giling gitu. Nah saya di situ main HP sambil denger suara mesin gitu. Nah saya cek ke gilingan gula bukan gula dan saya cek ke ruang produksi ternyata gilingan molen jalan sendiri bang. Nah saya bilang tadi ke abang kalau molen yang bunyi itu dia kabelnya harus disatuin bang. Tapi itu saya lihat kabelnya itu masih terputus. Jadi itu emang fix jalan sendiri. Kok bisa ya? Tapi di dalam gilingan itu kagak ada yang olahan bang. Cuma muter doang. Saya bilang di situ waduh gue sendiri lagi kan. Gue telepon si Bang Mul bang. Saya telepon si Bang Mul. Ternyata Bang Mul nggak bawa HP. HP-nya samping saya. Makanya saya bilang waduh nih orang nggak bawa HP kan. Udahlah saya baca berdoa gitu bang, berdoa apa yang saya bisa sambil setel lagu rohani bang, sambil was-was ke arah depan kayak gitu. Waduh Bang Mul cepet ke gitu kan. Nah beruntungnya saya itu hokinya saya dia datang langsung bang, nggak lama apa yang saya pikir gitu kan. Saya buka saya lari ke gerbang kan, bang sini kenapa lagi sih lo gitu. Kemarin gilingan pula, sekarang gilingan molen muter gitu kan. Aduh gila ini bang, kalau gue di sini mulu stres bang, saya bilang gitu.
Udah sini masuk dulu. Malu dilihat tetangga gitu kan. Banyak bang tetangga situ bang yang ngeliat kita. Karena tuh pabrik jorok. Jadi pusat perhatian warga sono bang. Jadi kalau kita rame-rame di situ, wah diliatin orang gitu. Yaudahlah saya masuk ke dalam ngomongin, serius. Nah pas Bang Mul masuk sama saya, itu mulai udah berhenti bang. Tapi berhentinya itu dia ngeliat juga. Jadi berhentinya pelan, dut baru mati gitu. Dia ngeliat juga. Waduh gak beres. Lu ngeliat kan langsung gue gituin bang. Kata si siapa namanya Bang Mul, iya sih kenapa ya? Ya lu nanya gue baru 3 hari sini kan gitu. Iya juga sih ya gue bilang. Lu mah masih bercanda. Orangnya bercanda bang, orang Banten ini bang. Jadi kayak nganggap saya biar saya mau nggak mau, biar saya nggak takut di situ. Padahal saya ngerasain gitu. Nah saya di situ kepikiran terus bang. Jadi keringetan, kepikiran, jadi mut-mutan lah kerja di situ kan. Nah singkat cerita, ternyata Bang Mul ini udah tahu sebenarnya, tapi nggak mau ngasih taunya. Itu ada prinsip satu hal, ada nanti saya ceritain di belakang ya bang. Nah singkat cerita saya selesai kerja tuh mau nggak mau kita harus berhenti jam 4 bang. Ruang produksi belum ada, hari itu belum ada sama sekali yang saya kerjain. Saya ditegur tuh. Nah saya pulang, saya ditegur sama bang saya. Ini Wel gimana sih lu kerja nggak niat gitu kan. Nah saya jelasin tentang apa yang saya lihat tadi gitu kan. Sama Bang Mul kan pergi juga. Si Abang Benny ini, ownernya ini kagak percaya sama saya bang. Gak percaya juga hal-hal mistis. Jadi di situ saya harus ngadu sama siapa gitu kan. Nanya Bang Mul percuma nggak mau ceritain. Nanya si bos abang saya ini juga tetap nggak percaya sama hal gituan. Ya itu ya terserah dia lah gitu. Hak dia, saya pikir gitu kan. Saya disuruh besok harus lembur, mau nggak mau harus jadi 50 kerdus bang. Jadi satu karung itu 25 kilo. Jadi kita kali 50 berapa lah gitu kira-kira. Nah besok kita harus kuat-kuatan nih. Saya bilang gitu ke Bang Mul. Ini terserah deh besok datang pagi ya. Nah saya datang jam 6 besok paginya. 6 pagi bang. Buat ngejar yang kemarin tuh. Nah saya datang jam 6. Lagi-lagi Bang Mul ruang mes valet itu ditutup sama dia. Nah saya di mes itu dengan rasa takut sama was-was gitu kan. Ya udahlah mau nggak mau daripada gue berdiri doang di pagar luar gitu kan, gue di situ bang sambil main game gitu. Nah singkat cerita nih bang, saya pikir ada yang siul-siulin saya bang. Jam baru banget datang itu 6:30 itu saya kan main game tuh. Nah di situ ada siul saya, fiwit kayak gitu kan. Tuh bang, saya tantangin bang, saya orangnya gini bang, takut cuman penasaran gitu. Kalau misalkan lu mau nunjukin muka, mau kenalan silakan. Cuman jangan ngerjain gue kayak gini. Saya nantangin. Terus akhirnya masih siul-siul. Saya bilang, bangsat yang ngerjain gue nih. Keluar lu kalau berani. Saya bilang gitu bang. Nah singkat cerita pas waktu saya ngomong gitu. Kerdus kan ini tempat tidur bang. Kerdus buat making di belakang. Jatuh ke saya bang. Brok gitu. Kayak marah gitu dia. Brok dulu. Astagfirullahaladzim. Saya bilang gitu kan. Wah benar-benar marah karena kan orangnya saya ceplos-ceplos bang, nggak mau asal bodo amat lah kalau masalah kayak gitu saya ceplos-ceplos. Nah saya bilang begitu, dia jatuhin kerdus tuh sampai kepala saya tuh, bilang, waduh dia apaan lagi kan? Saya lari bang ke Bang Mul tuh, tapi posisi apa di situ kan? Nah saya lari ke Bang Mul buat bangunin, bang bangun bang gitu, gawat masih nggak bangun bang. Saya udah ketok 5 kali, 4 kali nggak bangun. Akhirnya saya balik lagi dengan posisi di pintu begini. Duh aman gak ya gue di sini ya, aman gak ya gitu. Kalau gue ke produksi lebih parah lagi bang gitu kan. Nah gue masuk lah situ, biarin aja di situ lah, gue kuat-kuatin lah dengan kerdus yang masih berantakan bang, nggak gue benerin. Nah gue bilang dalam hati saya bilang gini bang, kalau misalkan ini sekali lagi terjadi, gue cabut gitu kan, gue cabut serius ya, gue cabut gak mau kerja di sini lagi gitu kan. Bener aja bang, kipasnya yang kan di kamar mes di tempat kerdus itu ada kipas tuh, gue nyalain kan, akhirnya kipas makin lama makin kenceng bang, makin kenceng jatuh ke kaki gua, jedar gitu kan, kayak dibanting gitu bang. Padahal nggak ada angin, dibanting brak, gua lagi main apa? Astaga, gua bilang gitu kan, mau kabur bang, pintu ketutup, flat gitu kan. Nah ketutup sendiri, gua nggak bohong di situ juga, gua ngalamin paling berat bang. Sambil baca gitu bang kan, baca doa gua sendiri kan, sambil denger rohani Kristen. Nah pas gua baca begitu ada nyinden bang, ada nyinden cewek sama lagu Jawa. Gue nggak tahu lah lagu Jawa itu artinya apa, pokoknya dia nyinden bahasa Jawa gitu bang. Itu selang 30 menit gue di situ sambil keadaan kekunci.
Gak ada yang benar-benar tahu. Udah gue teriak-teriak bang, tetangga harusnya tahu kan kalau logika gitu. Kalau gue teriak gitu kan, ini nggak ada yang bantuin gue. 30 menit Selama 30 menit gue masih ingat. Kenapa gue bilang 30 menit? Itu dari jam 6:30 sampai jam 7 pas gue ngeliat baru kebuka pintunya. itu nggak coba untuk lewat telepon? Telepon ke Bang Mul kagak diangkat bang. Udah mau coba ke Bang Mul kan lagi lagi nyetel lagu rohani gua. Oh iya. Kalau gue berhenti gue takut bang kayak gitu. Soalnya gue satu kayak gitu kuncian gue bang. Kalau misalnya kenapa-napa gitu kan bagi agama gue gitu. Nah akhirnya gue telepon bang, gue ngetelin lagu terusan. Itu lagu jadi lagu rohani sama nyinden itu berlawanan bang. Jadi lebih keras si lagu ini bang, sinden itu bang. Jadi tapi semakin itu gue gak ada gede yang nyetel lagu sinden atau? Nggak ada. Cuman di ruangan itu bergema kayak ada sinden gitu. Emang kedengeran nih ada angkul apa namanya bang? Yang gamelan ya? Ya gamelan orang Jawa lah tahu ya kan. Sama suling gitu. Bentar lagi ada orang nyanyi kayak apa ya, lagu apa sih, Lengser Wengi gitu. Cuman dia melengking suaranya, cewek. Melengking suara cewek. Nah pas saya gedein lagu YouTube-nya itu lagi makin gede juga, jadi berlawan-lawanan dia. Dia nggak mau tetap berlawanan, nggak mau tuh gue fokus terlalu di YouTube ini. Akhirnya gue positif, udahlah gue pasrah, kalau emang ini takdir gue di sini, gue udah pasrah gitu kan. Nah jam 7 pas pintu kebuka bang, gue tarik begini, awalnya gue tarik nggak bisa bang, gue kira dikunci dari luar. Ternyata pas gue buka begini, set bisa. Itu mungkin perkenalan paling buruk di hidup gue bang di situ bang. Awal kerja itu bang, karena emang jelas-jelas gue paling gak suka kayak lagu sinden gitu bang. Karena jujur lagu sinden tuh serem bang bagi gue. Bikin merinding. Iya gitu, bikin merinding. Apalagi suara melengking gitu bang. Kayak ya gimana ya, perasaan kalau ngomong posisi itu juga pasti panik gitu di situ. Ada ketakutan sendiri pokoknya. Iya gitu. Apalagi pintu begitu. Ya emang salah saya sih ngantangin dia. Cuman ya gimana ya derajat manusia lebih tinggi, makanya saya tantangin gitu. Saya pikir gitu bang. Nah yaudahlah di situ saya ketok lari ke Bang Mul, saya ketok, akhirnya bangun ya. Saya ceritain bang yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya abisnya saya cerita, dia nggak percaya bang, lagi-lagi nggak pernah percaya sama saya lagi bang. Ke Bang Mul ini, katanya halu lu gitu, lu bilang aja nggak betah lu di sini. Sekali lagi lo ngomong gitu, gue beneran cabut, saya bilang gitu kan. Ceritain sebenarnya, dia nggak mau, katanya dia belum saatnya gitu kan. Pasti emang ada yang diumpetin dari dia. Nah singkat cerita, gue udah nggak mood lagi sama si dia, gue diem-dieman tuh bang sama dia tuh. Jadi kerja lu gue gitu kan. Udah gue kerja di situ. Nah gue kerja, biarin lah gue cuek, gue ngurusin apa yang gue suruh. Ya puji Tuhan gue keluar jam lembur itu jam 3 sore. Gue udah kelar semua. Biarin aja itu urusan dia, gula gitu kan. Gue udah kelar, gue makan tuh bang. Gue makan gitu. Si Bang Mul masih giling gula gitu kan. Saya bilang ya udahlah bodo amat, makan dulu. Di situ nggak ada gangguan lagi bang, karena saya mikir udahlah capek, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya Bang Mul keluar minta maaf ke saya bang gitu. Sorry ya Dut gitu kan, Dul gitu kan. Gue udah salah gitu debat sama lo. Ya bukannya apa-apa bang gitu kan. Gue jelasin gue tuh sebenarnya bukan ngehalu atau apa, itu gue ngalamin sendiri bang gitu kan. Kalau misalkan lu tahu dari awal tuh, jujur awal tuh gue yang gue bilang tadi awal bang cerita, gue ada WA yang ngetik nomor sendiri, itu padahal nomor nggak gue simpan sama sekali. Jadi namanya itu itu masih nomor. Nah pas gue klik namanya Tiara. Nah abis itu di WA itu ngomong salam kenal gitu bang, cuman nggak, posisi masih belum kekirim. Nah saya lihat begini, kalau saya ceritain ke dia nggak percaya bang, tetap gitu. Mungkin ya lagi-lagi ya dia biar dia nggak ditinggal lagi gitu kan. Mungkin saya juga di situ langsung mikir mungkin orang Banten nggak kuat gara-gara ini kali ya. Ya saya langsung di situ mikir iya, dua orang itu mungkin nggak kuat gara-gara itu. Padahal Banten, apalagi gue yang nggak ada ilmu ya ke Banten-Bantenannya gitu kan. Ya udahlah gue pasrah aja gitu. Ya udah gue di situ udah minta maaf, dia Bang Mul udah minta maaf, kita damai lagi. Akhirnya besok janji deh gue, kalau lu ada apa-apa gue bakal datengin gitu kan. Udah bener ya gitu, iya gitu kan, oke lah. Nah di situ gue dari awal situ gue belum, pas mau ke sebulan itu puji Tuhan belum ada gangguan apa-apa bang di situ. Aman ya. Aman, karena emang mungkin perkenalan kali ya, gue mikirnya di situ perkenalan gitu kan. Nah sebelum pas mau udah selesai gajian, gue disuruh masuk lagi di tanggal 2
kan Maret ya, Mei 2 Mei gue kerja. Nah itu posisi gue tukeran, disuruh bang gue, ownernya ini bos abang gue sepupu, itu disuruh ini tukeran. Jadi gue giling gula, dia produksi dengan dia ngawasin selama seminggu. Gila, gue panik banget itu bang. Seminggu gue belum pernah sama sekali di gula tuh. Nah singkat cerita nih, gue ke gula nih sehari kan, gue ngerasain ngep banget beda sama yang ruang produksi. Walaupun ada AC-nya dikit, itu nggak ada AC-nya sama sekali. Jadi gue mikir ke bang gue, kan ada abang gue tuh duduk buat ngawasin. Bang, coba ganti dong AC yang di ruang gula itu, ganti semuanya sama lampunya nyalain. Ya lu nggak tahu aja Well, kata dia si bang itu. Kenapa nggak tahu? Yaudah coba aja dulu ya besok ya. Akhirnya kan di gudang itu ada AC bang ya, AC numpuk, AC baru numpuk buat cadangan gitu kan. Digantilah hari itu juga pas sore tuh, sekitar jam 3 jam 4-an tukang AC datang buat ganti. Nah itu kan baru tuh ya, baru diganti, lampu juga terang tuh, nggak ngep lagi kan. Nah gue kerja di situ, wah gue ngerasa enak, nggak cerita aman tuh, nggak ada apa-apa. Nah besoknya gue kerja di situ, gue kira itu AC mati doang bang. Gue nyalain pakai remote, itu AC tertutup, lampu mulai redup terus mati gitu. Akhirnya gue telepon tuh, abang gue belum datang ke pabrik kan. Gue datang waktu itu jam 7:30, belum datang dia, si abang gue belum datang ke pabrik. Gue telepon, Bang Ben, ini kenapa mati lagi sih AC sama lampu gitu kan? Serius lu gitu. Datang lah, yaudah gue datang ya gitu. Lu kerja aja gitu kan. Yaudahlah, gue kerja dengan penuh keringat tuh bang. Singkat cerita setengah jam datang, dia langsung tiba-tiba masuk ke ruang gula. Nggak, oh iya ya mati ya gitu kan, kata si bang Ben itu. Gue bilang, itu kenapa emang bos gitu kan. Wah kan gue bilang, Well, kenapa gue gak mau ganti AC di ruangan ini, karena AC yang di ruangan ini sama lampu walaupun udah diganti tetap begini lagi. Pas dicek sama PLN datang, tegangan gak ada masalah apapun bang, masih normal. Nah ntar gue cerita di belakang nih. Nah akhirnya gue di situ ya udahlah, gue buat giling-giling aja gitu kan. Di situ nggak ada, seminggu gue nggak ada gangguan apapun di situ, belum ada gangguan apapun. Nah pas ke 11 harinya gue di situ kan habis capek-capeknya mungkin ya, gue masuk agak siang bang, jam 9:30-10-an. Bang Mul ini produksi udah lancar gitu kan. Nah dia istirahat duluan, gue masih kerja giling gula gitu kan, gantian kan profesinya. Nah gue giling gula di situ udah muka yang melas banget tuh, udah anget-angetan banget tuh. Nah gue giling jam 12 istirahat, lanjut lagi. Nah di situ gue masuk nih bang, ngangkat karung yang gula itu ya, ngangkat karung ke dalam gula. Di situ lampu tiba-tiba nyala bang, nyala, pokoknya dari yang gelap banget nyala terang, terus habis itu AC langsung bunyi tit. Padahal remote nggak gue pegang. Nah gue giling tuh setengah jam, ya gue nggak ada rasa takut karena terang kan. Gue giling setengah jam, ada apa-apa, gue istirahat tuh langsung jam 1:30-an. Gue istirahat, masuk lagi. Gue kira itu AC masih nyala 1 hari full. Pas gue masuk kedua kalinya mati bang, mati. Gue bilang ya udahlah, udah amat ya. Wah kalau bahasa Islam Allahu alam ya. Allahu alam ya. Gue mikirnya gitu bang dulu. Allahu alam gitu kan. Ya udahlah gue cabut giling. Akhirnya gilingnya udah selesai tuh 3 karung. Nah gue ngangkat tuh karung-karung dari ruang gula ke ruang produksi. Angkat ada 15 karung bang. Masih ingat gue 15 karung, gue angkat. Pas karung terakhir, kan ada karung ya bang. Karung tuh bentuknya begini, habis itu ada kayak tali gitu. Nah, pas mau karung terakhir, gue masuk dari ruang produksi ke ruang gula lagi, ambil. Itu gue ngangkat. Perasaan itu gula udah gue masukin semuanya ya. Kok sisa 2? Harusnya sisa 1 kan. Nah, gue angkat lah yang 1 kan. Gue pindahin ke ruang produksi. Sisa 1 nih. Tadi gue lihat dia sender-senderan begini kan, gulanya gue taruh sender-senderan. Tapi yang gue lihat pas udah ngangkat terakhir itu, ini tinggal terakhir lagi, dia nyender ke tembok bang. Tembok. Gue ngangkat bang. Pas gue ngangkat kan gue udah pegel ya, gue ngangkat ujungnya gitu kan. Gue ngangkat, yang gue tarik pocong bang. Yang gue tarik pocong lagi senderan begini. Lagi gue tarik pocong lagi senderan kan, gue bilang, waduh, gue kabur langsung ke Bang Mul. Ke Bang Mul, bang sini kan. Gue bilang, apaan sih Well gitu, ganggu mulu. Udah sini gitu. Gue tarik pocongnya, pas itu Bang Mul datang, gue liat berdua-duaan gue ngeliat pocong di situ bang.
berdua-duaan. Nah akhirnya di situ Bang Mul mau cerita, dia bilang gini, udahlah mungkin ini udah saatnya lu udah tahu gitu kan. Kenapa emang Bang? Udah mungkin saatnya udah lu tahu gitu kan. Udah lu jelasin aja deh Bang ceritanya sekarang. Nah sambil posisi pocong itu masih ngadep ke gue Bang. Nah coba lu mau ngeliat sesuatu gitu kan. Ya oke, kalau memang lu mau tahu gitu kan. Coba dah lu merem. Gue dibuka mata batinnya hari itu juga Bang sama Bang Mul. Dia bisa? Karena dia orang Banten bisa. Jadi keturunan bapaknya itu bisa semuanya. Dia punya gitu. Akhirnya emang bangke tuh orang Bang. Ngumpet-ngumpetin emang dia bisa. Cuman dia ngumpetin dari gua. Gitu. Akhirnya gue dibukain. Itu gak lama sih gue dibukain. Mata batin gue ngeliat Bang. Di situ ada sosok keluarga semua. Sosok keluarga semua. Yang di situ ada bapaknya, anaknya. Sama ibunya gitu kan di situ. Nah itu gue ngeliat, waduh, gue merasa kayak bukan takut lagi Bang, sedih. Kenapa kok mukanya berantakan semua gitu. Jadi ternyata di rumah kontrakan ini bekas pembunuhan, pembantaian gitu Bang. Ada salah satu ormas yang nggak bisa gue sebut lah Bang ya. Salah satu ormas yang punya masalah ke bokapnya. Bokapnya itu kabur, kayak ngambil uang ormas itu Bang. Jadi anggota dia cuman bawa kabur, yang kena keluarganya Bang, dibantai satu keluarga di situ. Nah akhirnya gue baru tahu di situ mulai, oh iya tahu berarti yang kemarin nyindenin gue itu anaknya Bang. Dan kebetulan anaknya itu suka nyinden. Kamarnya itu yang gue dudukin di mes depan. Itu dia yang nyangkutin gue gitu. Nah di situ gue udah mulai sadar. Ya dan ternyata yang pocongnya ini bukan dari bapaknya, bukan dari keluarga itu. Ternyata kiriman dari rumah sebelah. Jadi rumah sebelah itu dulu pesugihan gitu Bang. Jadi pabrik gua nih samping ada rumah itu pesugihan. Dan pintu goibnya itu di ruang gula gua. Di ruang gula. Jadi pantesan banyak yang pantesan kipas sama AC sama lampu itu nggak pernah nyala kalau udah dibetulin. Karena emang pintu goibnya di situ dimain-mainin Bang. Gue ngeliat pas waktu dia buka mata batin gue ngeliat kuntilanak di AC itu lagi pernah duduk kakinya lagi ngalitin. Pantesan emang AC nggak pernah nyala ya itu penyebabnya Bang. Udah tau lah gue gitu, udah kenalan lebih jauh lagi gitu kan. Ya dari situ gue udah mulai paham kalau misalnya lu kerja ya udah tahu gue gitu. Jadi nggak kaget lagi gue gitu. Nah si cewek itu kenapa ngirim kenalan kayak gitu? Dia mau pengen setiap ada orang yang kerja baru, karyawan baru selalu kayak pengen kenalan gitu Bang. Biar tahu oh gue di sini loh, gue ada, jangan nantangin gue gitu. Dia nggak suka waktu itu gue nantangin di situ. Makanya yang kerdus itu dia. Yang kerdus jatuh di pala gue itu dia. Si Tiara itu. Iya. Itu gue samain Bang. Semuanya bukan Tiara, cuman ada. Nama Jawa gitu Bang. Jadi ya udahlah gue dari situ udah tahu. Yang awalnya gue takut jadi sedih gue ngeliat keluarga itu Bang. Karena satu orang bapaknya jadi semua keluarga yang kena bantai gitu. Termasuk bapaknya juga. Nah yang mesin molen itu Bang, yang nyala itu di ruang produksi itu ternyata nyokapnya, dulu kamar nyokapnya Bang. Gitu. Dulu kamar nyokapnya dijadiin nama abang gue, dirombak di bagian produksi jadinya. Kenapa molen itu nyala? Nah itu tempat tidur nyokapnya percis di situ Bang, tempat molen itu. Jadi dia nggak suka berisik-berisik gitu, jadi dia muter-muter sambil kayak ngasih tahu ini gue ada gitu, satu keluarga ini ada gitu. Yang gue liat pocong itu bukan bapaknya, ternyata kiriman dari samping rumah, pintu goibnya di situ. Ada pesugihan ya? Iya gitu. Nah, ini berarti anggotanya ada berapa? Apanya? Yang karyawan. Korban tuh ada 3. Bapak, mama, sama anaknya si Tiara ini. Yang lain tuh baru pintu goib semua di situ. Awalnya masih situ semua gitu. Itu kenapa lampu sama AC bermasalah ya? Iya betul. Dan ada lagi nih Bang, yang paling parahnya itu kenapa Bang Mul nggak mau ngasih tahu tentang ruang gula itu? Ternyata di situ ada disimpan pusaka bekas keluarganya dia. Jadi kayak keris gini kecil. Bekas keluarga si korban berarti? Iya, keris itu kecil. Dulu bapaknya suka ilmu, gila-gilaan ilmu Bang. Jadi di situ kenapa Bang Mul nggak mau ngasih tahu? Dia tuh gila ilmu, si Bang Mul ini nggak mau ngasih tahu kalau ada keris kecil kayak gitu Bang, kecil yang nancep di bawah gilingan gula. Gitu. Itu sampai sekarang atau? Ya, pintu goibnya kalau dicabut itu keris, pintu goibnya hilang. Gitu. Berarti kondisi pabrik sekarang udah tutup ya? Tutup, cuman keadaannya banjir.
masih ada sih barang-barang produksi bekas gua di situ disimpan di situ masih ada, cuman yang kayak alat-alat yang lain udah dibawa ke Tangerang. Udah pindah ke Tangerang gitu. Berarti Bang Samuel selama kerja di situ berapa lama Bang Ya, bertahan? saya setahun, cuman ya gitu, mau nggak mau, niat nggak niat, ya harus ngerasain ya. Ya kita kan berdampingan juga lah itu ya. Cuman ya kalau kerja profesional gitu, karena saya udah tahu si keluarga ini, jadi saya bawanya nggak takut lagi gitu. Dia tahu oh pasti emang sering banyak gangguan, cuman saya udah mikirnya oh pasti ini si Tiara ini ya pasti tahu. Dia lama-kelamaan nggak ganggu banget gitu seperti yang awal kerja gitu. Jadi lama-lama ya nakutinnya cuman biasa doang gitu. Nah biasanya tuh kayak gimana tuh nakutinnya? Ya kalau lama-kelamaan dia biasanya gilingan gula muter kayak biasa. Oh mungkin saya udah tahu nih, oh ini nyokapnya. Mungkin pengen tahu saya waktunya istirahat. Pokoknya kalau saya lewat dari jam istirahat, itu musuhin muter terus Bang. Jadi tandanya itu saya harus wajib istirahat. Kalau waktunya pulang kayak gitu. Jadi biar ya keganggu lah, nggak keganggu ke aktivitas dianya juga gitu. Nah itu ketika udah ada kayak gitu, kita udah nggak takut juga. Udah nggak takut lagi gitu. Soalnya ya udah tau lah itulah di situ silsilahnya, latar belakangnya kontrakan itu sebenarnya itu apa gitu. Memang kontrakan kecil Bang. Berarti kerja situ cuma ada 2 orang doang ya? 2 orang. Awalnya 4 orang dia. 3 orang. 3 orang. 2 orang Banten ini cabut, gantilah saya nge-backup gitu. Sebenarnya itu 3 harusnya 4 Bang karyawan yang jadi megang 1 orang tuh 2 saya sama Bang Mul. Bagian packing, bagian ngangkat-ngangkat barang, giling sama produksi itu jadi 1 sama giling gula. Itu. Jadi 1. Itu cuma 2 doang. 2 doang. Ya mau nggak mau harus lembur sama ya kewalahan kita gitu juga. Oke. Ada lagi? Udah. Gitu doang. Oke. Sekian cerita kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Tinggal langsung mampir aja ke Instagram kita di lautan.mistis. Oke, akhir kata gue Rizko dan Bang Samuel pamit undur diri. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.